Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Al-Qur'an Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu bukti yang nyata, yang jelas. Seseorang yang dinanti-nantikan dengan sudah diketahui sebelumnya, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, diutus, semuanya sudah tahu bahwa beliau itu Nabi akhir zaman Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut oleh Al-Quran Al-Bayyinah. Tapi di dalam Al-Quran lebih banyak keterangannya itu diarahkan ke kaum Bani Israel saja, Yahudi dan Kristen saja. Contoh misalkan di dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab, yang dimaksud adalah Yahudi dan Kristen, mereka mengenal Nabi SAW seperti mengenal kepada anak-anak mereka sendiri. Bahkan dalam dialog para sahabat dengan Abdullah bin Salam, bukan seperti mengenal ke anak sendiri, bahkan lebih kenal. Kalau ke anak sendiri baru kenalnya sesudah lahir. Itu pun kayak 2 tahun, 3 tahun ya, baru tahu gimana karakternya, gimana pembawaannya, tabiatnya. Tapi kalau ke Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum beliau lahir, orang Yahudi, orang Kristen itu sudah tahu bagaimana sifatnya, bagaimana fisiknya, kapan lahirnya, di mana lahirnya. Orang-orang Yahudi dan Kristen itu sudah tahu. Maka dari itu di Al-Quran disebutkannya yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu bisa merupakan satu komitmen atau sesuatu yang sudah diketahui bersama bahwa orang kafirnya ada 2. Satu ahlul kitab. Ahlul kitab itu yang pernah menerima ajaran kitab yang ada saat itu, Torah dan Injil, yaitu Yahudi dan Kristen ya, atau Nasrani. Wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Nah, kalau orang musyrik ini adalah agama pagan ya, penyembah berhala yang ada di tanah Arab saat itu. Mereka tidak menerima kitab, atau bukan kaum yang memang sebelumnya ada nabi yang membawa kitab. Memang mereka sadar bahwa mereka keturunan Ibrahim, keturunan Ismail, tapi kehilangan jejak ya, disebutkan di dalam berbagai ayat Al-Quran. Di antaranya yang populer dalam surat Yasin, litungdira qauman ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun. Yang bapak-bapak mereka saja
itu belum mendapatkan peringatan karena kehilangan jejak lama. Jejaknya berpindah ke Bani Israel, dan orang Arab itu tidak mengikuti agama Bani Israel. Bani Israel ini tahu detail, tapi kata Allah, baik Yahudi, Kristen atau orang musyrikin Arab sebetulnya tahu. Mereka berkomitmen tidak akan mungkin meninggalkan kebiasaan buruknya perpecah belahan di antara mereka yang bisa mengatasi semua persoalan ke masyarakat di zaman itu sampai datangnya Nabi terakhir, yaitu Al-Bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul yang akan membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, maksudnya wahyu. Fiha kutubun qayyimah, di dalam wahyu itu terkandung kitab-kitab yang lurus. Karena Al-Quran itu kan musaddiqal lima baina yadaihi minat Taurah wal Injil. Al-Quran itu menguatkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Torah dan Injil. Itu yang dimaksud fiha kutubun qayyimah. Meski pada faktanya wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Bis datang al-bayyinah anger we, mereka memilih jalan yang berbeda. Di dalam Al-Quran sedikit ya data tentang betulkah orang-orang musyrikin Arab tahu akan ada datangnya Nabi atau jahiliyah ya. Karena orang-orang Arab itu sebagaimana terlihat dalam surat-surat Makkiyah, mereka itu betul-betul jahiliyah, bodoh ya, tidak paham ajaran kenabian. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsuna khalqan jadida ya. A inna lamab'utsun ya. Masa kita yang sudah mati, sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, hidup lagi? Kalau orang Yahudi Kristen gak mungkin ngomong begitu. Orang Yahudi Kristen tuh paham akan adanya hari kebangkitan. Orang Yahudi Kristen itu dalam berbagai hadis banyak berdialog dengan Nabi dan sok tahu, ya, sok tahu kepada Nabi. Di antaranya yang di Ahad kemarin ya saya bahas, Aisyah tahu siksa kubur itu dari tetangganya ibu-ibu Yahudi. Aisyah, wah sono masa ada orang yang mati disiksa, gimana disiksanya gitu. Sok tanya aja ke Nabi gitu. Aisyah kemudian nanya ke Nabi SAW, dan Nabi membenarkan. Yahudi bukan berarti Nabi ikut ke Yahudi ya, tapi kebetulan saja bahwa itu memang ajaran wahyu. Yahudi sudah tahu lebih dulu dari ajaran kitab-kitab sebelumnya. Termasuk dialog orang Yahudi dengan Nabi. Sok cenah, kalau kamu betul Nabi, jelaskan apa hidangan pertama penghuni surga. Nabi kan jawab. Kata Nabi SAW, hidangan pertamanya itu adalah jantung ikan paus dan sapi. Yahudi pun tidak membantah. Dalam riwayat lain, mau aku beritahukan
apa lauk pauknya gitu. Nabi SAW hanya tersenyum padahal sudah dijelaskan ke sahabat. Dan ini menunjukkan bahwa orang Yahudi, orang Kristen itu ya relatif lebih punya ilmu dibanding orang-orang jahiliyah. Makanya dibedakan istilahnya. Kalau orang-orang Yahudi Kristen, alladzina atainahumul kitab, alladzina utul kitab, mereka pernah punya literasi kitab. Kalau orang jahiliyah disebutnya kan bodoh, mereka nggak punya literasi kitab. Tapi ternyata kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan menemukan beberapa data dan banyak. Ya, saya tuliskan 2 riwayat saja. Yang ini riwayat dasarnya ada di Sahih Bukhari. Cuma saya kutip riwayat yang dari Fathul Bari-nya. Yang pertama, Imam Bukhari nulis dalam Sahih Bukhari itu bab hadis Zaid bin Amr bin Nufail. Ini saudara sepupu Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab namanya Umar bin Khattab ibni Nufail. Ya, jadi akina sami jeung Umar bin Khattab. Nufail punya anak Khattab dan Amr gitu. Amr punya anak Zaid, Khattab punya anak Umar. Saaki. Zaid bin Amr bin Nufail ini hidup sejaman dengan Nabi SAW. Pernah bertemu dengan Nabi SAW, tapi wafat sebelum Nabi diutus jadi Nabi, ketika Nabi usia 35 tahun. Dan Zaid bin Amr bin Nufail ini di dalam Sahih Bukhari dijelaskan oleh Ibnu Umar, hadisnya panjang-panjang. Saya kutip yang pendek saja, yang tidak terlalu panjang. Itu di hadis-hadisnya yang panjang disebutkan ketika di satu jamuan Nabi, satu belum jadi Nabi, dihidangkan makanan yang dipersembahkan untuk berhala, Nabi tidak mau makan. Demikian juga saat itu ada Zaid. Zaid juga nggak mau makan. Bahkan Zaid itu karena senior berani mengkritik. Kayak Umar, nya saaki, sakarakter. Dasar cena bararodo. Ini kambing diciptakan oleh Allah, hujannya diturunkan oleh Allah, rumputnya dijadikan oleh Allah. Kok kamu persembahkan kepada selain Allah? Kata Asma binti Abu Bakar, Asma putranya Abu Bakar yang paling besar. Beliau juga pernah bertemu dengan Zaid bin Amr di masa sebelum Nabi diutus. Zaid bin Amr ini, kata Asma, kalau ada orang tua yang membunuh anaknya, anak perempuannya hidup-hidup, itu selalu melarang, biar saya urus dia. Kan rata-rata di jahiliyah itu anak perempuan itu pembawa sial. Pembawa sial akan menghabiskan rizki, akan menyengsarakan. Jadi mun hayang beunghar budak awe paehan gitu. Di jahiliyah itu. Makanya ayat-ayat Al-Qur'annya kan wala taqtul auladakum min imlaq khasyata imlaq, takut miskin. Maka kata Zaid bin Amr, biar saya yang urus, saya tanggung makan. Udah gede dikembalikan lagi ke orang tuanya, nih kamu urus dia. Kalau kamu masih takut miskin, kamu urus dia, hidup dia saya tanggung. Kalau enggak, biar ini jadi anak asuh saya. Zaid bin Amr. Dan Zaid bin Amr ini termasuk di antara orang-orang jahiliyah yang mengembara mencari agama. Zaid bin Amr, Waraqah bin Naufal, bapak-bapak ibu-ibu mungkin kenal ya.
nama Waraqah bin Naufal. Itu ketika Nabi dapat wahyu yang pertama, kan Khadijah, bukan nabinya dulu, Khadijahna dulu datang ke Waraqah. Barangkali cenah ada ilmunya di kamu, ini suami saya begini. Itu persis seperti Nabi Musa dulu cenah. Pasti cenah jadi nabi cenah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal, termasuk nanti Umayyah bin Abi Salt, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Abu Bakar, ya Utsman bin Affan. Ini anak-anak muda yang di masa hidupnya mencari agama, tanda kutipnya, para pencari Tuhan. Lain sinetron tapi. Nabi Muhammad sampai berkholwat ke gua Hiro. Puntennya ngariripu maneh bapak ban kantos naik ke gua Hiro. Wah. Ada jamaah yang Bu Haji teh sanes opat kali cetek ka Mekah teh meni maksakeun. Da teu acan kantos cenah nembe ayeuna. Nah unggal ka dieu cenah capek wae sieun ayeuna nuju jagjag. Kumaha Bu Haji nya kapok moal ka dede. Padahal jalannya sudah dibikin oleh pemerintah Saudi. Coba pakai jalan Nabi yang dulu, terjal naik ke puncak gunung, capek, berkholwat, bermalam-malam pulang, datang lagi ke Gua Hiro, wancek urangnya nanaonan. Dan boleh kita berkata nanaonan tanda kutip, karena bukan syariat. Kada beli bapak-bapak di danu gelisah neangan gua. Bahaya. Itu kan syariat sebelum Islam. Abu Bakar, Zaid bin Amr ini para pencari Tuhan, termasuk para pencari Tuhan, datang ke Syam, datang ke Yaman. Syam dan Yaman itu kan mayoritasnya Kristen, Yahudinya sedikit. Dari dulu Yahudi nggak pernah banyak, karena Yahudi itu ras, ya. Sehingga di orang Jawa, Sunda, Jawa salobana angger we dibanding jeung seluruh ras Indonesia mah masih sedikit. Maka berdiskusinya dengan pendeta Kristen, pendeta Yahudi. Zaid bin Amr itu ketika berdialog, lalu kenapa Yahudi begini, kenapa Kristen begini, menyembah berhala, katanya Tuhannya Allah, kok menyembah berhala, kok Tuhannya dua, katanya mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena di ayat-ayat Bible, Alkitab itu masih ada Shema Yahudi, katakanlah Tuhan itu satu. Saya pernah berdialog dengan pendeta dari mazhab salah satu mazhab di Kristen. Saya tulis di buku Islam Liberal yang saya tulis. Itu gimana? Tuhan itu satu. Iya, satu itu kata dia kesatuan. Jadi tiga teh, hiji lain trinitas, tritunggal. Tilu teh hiji teh tilu. Insyaallah profesor matematika ge lieureun. Angko hiji angko tilu. Nah itu tidak puas itu Zaid bin Amr. Apa sebetulnya agama yang ada nggak cenah masih ada nggak di bumi ini? Agama yang betul-betul mengajarkan tauhid nggak ada cenah, kecuali kalau mau ikut agama Buhun, agama Ibrahim, agama Hanif. Lama ketika datang ke Makkah atau di riwayat itu keluar dari Syam, Zaid bin Amr berikrar, saya bersaksi bahwa saya ikut agama Ibrahim, sembari dia juga kehilangan jejak. Dan dia tahu akan ada nabi terakhir. Dari siapa? Dari penelaahannya terhadap kitab-kitab itu. Maka di sini diantaranya dia mengatakan kepada Amir bin Rabi'ah, inni khalaftu qaumi wattaba'tu millata Ibrahim wa Ismail wa ma kana ya'budan. Saya memilih berbeda dengan kaumku
saya memilih untuk mengikuti agama Ibrahim dan Ismail dan yang dulu mereka sembah. Karena kan jejaknya ada hijir Ismail, ada makom Ibrahim. Itu orang-orang Arab tahu ini dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, tapi kehilangan jejak. Nah, ini para pencari Tuhan ini cari-cari data, bagaimana Ibrahim Ismail itu. Jawaban dari orang Yahudi dan Kristen, pokoknya menyembah Allah, enggak menyembah berhala. Makanya yang tahu Zaid bin Amr begitu saja. Mereka sholat ke kiblat ini, dan aku sedang menunggu seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan diutus. Tapi aku merasa tidak akan sampai zaman itu. Wa ana uminu bihi wa usaddiqu wa asyhadu annahu nabi. Tapi saya beriman, saya bersaksi bahwa dia itu nabi. Dan ternyata Zaid bin Amr nupi jadian nabi teh Muhammad sallallahu alaihi, padahal sagulung sagalang. Ya karena banyak kan yang seperti Nabi Muhammad, Abu Bakar, duka mana itu bakal jadi nabi itu apa? Wa in talat bika haya faqrihu minnis salam. Mir cenanya meureun. Kalau kamu panjang umur, kajamanan cenah itu nabi terakhir, sampaikan salam dariku kepada nabi itu. Zaid bin Amr meninggal dunia ketika Nabi usia 35 tahun. Berarti 5 tahun menjelang Nabi diutus jadi Nabi. Jadi enggak sempat bersahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru sebatas bersahadat asyhadu annahu nabi. Huna teh can apa Zaid bin Amr ge. Sesudah Islam datang, Amir bin Rabi'ah masuk Islam dan memberitahukan ke Nabi salam dari Zaid bin Amr. Lalu kata Amir, Nabi menjawab salam wa alaihi salam rahimahullah wa laqad ra'aituhu fil jannah. Saya melihat dia masuk surga. Jadi najan belum syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi Zaid bin Amr ini masuk surga. Dan ini menunjukkan kan pernyataan Zaid bin Amr ini diketahui oleh orang-orang jahiliyah, nanti akan ada nabi terakhir, agamanya sama dengan Ibrahim dan Ismail. Ini diajarkan. Asma aja yang masih kecil, Ibnu Umar ya, keponakan kan anak Umar yang masih kecil tahu. Jadi gesabibir hiji gitu, akan ada nabi terakhir. Itulah kenapa dalam Al-Quran disebutkan walal musyrikin mungfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Salt ini orang Taif ya. Dia sama pencari Tuhan, pembelajar kayak Waraqah bin Naufal. Dan dia ketika di Gaza bertemu Abu Sufyan, menanyakan tentang Utbah bin Rabi'ah, siapa sekarang pemimpin pemuda di sana. Oh ada Utbah bin Rabi'ah, bagaimana karakternya, sifatnya, usianya berapa? Usianya sudah 40 tahun lebih. Enggak. Kenapa kamu cenah menghina Utbah bin Rabi'ah? Nah ini dia menjawab, inni kuntu ajidu fi kutubi nabiyan yub'atsu fi min harratina. Saya menemukan data dari kitab-kitab yang saya teliti. Ini orang jahiliyah, orang musyrikin Arab, orang Taif, tokoh di Taif, bahwa akan ada nabi yang diutus dari lembah tandus kita ini, dari padang pasir ini. Fakuntu adzunnu,
semula aku yakin aku yang akan jadi nabi itu. Ya, dah kuring ngungkul nu apal, nu lain macana bararodo gitu. Bal kuntu la asyku anni huwa, saya tidak ragu saya akan jadi nabi teh gitu. Nabi Muhammad wa itu kitunya. Falamma darastu ahlal ilm idza huwa min bani Abdi Manaf. Tapi setelah saya kaji lagi dengan para ahli-ahli ilmu, kan adanya jahiliyah oge nu berilmu nama aya, masa bodoh semua. Cuma mayoritas bodoh gitu. Enggak ngerti ajaran literasi kitab, tapi ada yang ngerti diskusi dengan ini. Ya enggak jauh mungkin dengan Zaid bin Amr, dengan Waraqah bin Naufal, dengan beberapa orang lain. Ya, ini berarti ada ahlul ilmi di zaman itu. Idza huwa min bani Abdi Manaf. Oh, ternyata nabi terakhir itu dari Bani Abdi Manaf, Quraisy. Ya, di Makkah. Fanadhartu fi Bani Abdi Manaf. Saya teliti Bani Abdi Manaf, falam ajid ahadan yaslu li hadzal amr ghaira Utbah bin Rabi'ah. Lalu saya menyimpulkan yang pantas jadi nabi itu Utbah bin Rabi'ah. Tuh nepikeun katebak-tebakan kieu nya. Menunjukkan bahwa mereka tahu akan ada nabi terakhir. Falamma akhbartani bisinni, tapi setelah engkau memberitahukan kepadaku, ini kata Umayyah ke Abu Sufyan. Abu Sufyan kafir kene hari tamu. Berapa usianya? Saya tahu bahwa dia sudah lewat 40, tidak diberi wahyu, berarti moal jadi nabi. Saya kira-kira cenah gitu yang akan jadi nabi. Semuanya enggak menyangka ke Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu orangnya menurut bukan politisi, tidak masuk bursa capres, tidak masuk. Bukan politisi Nabi mah, dagang, ibadah gitunya. Ya, ustad mulanya budak soleh, aktivis, ilful fudul itu kan, beberapa pemuda aktivis ngelawan begal ya, orang-orang yang membunuh, yang mencuri Nabi. Jadi aktivis sosial Nabi, social entrepreneurship, bukan politisi, tidak masuk bursa capres. Nggak ada yang menyangka. Meski semua tahu bahwa Nabi itu Al-Amin, ya kan? Al-Amin. Nanti masuk bursa capres we gitu. Siapa tuh cen? Nah, kata Abu Sufyan selang beberapa tahun, wa uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini ngomongnya Abu Sufyan sudah masuk Islam. Dapat wahyu. Saya dagang ke Yaman, ketemu cenah dengan si Umayyah teh, Umayyah bin Abi Salt. Saya berkata kepada dia, nyindir, walau alam ya, apakah ini Abu Sufyan menceritakannya sudah masuk Islam. Tapi ketika bertemu Mai ini, apakah Abu Sufyan sudah masuk Islam atau belum? Saya menduga ini belum. Heureuy, hei kamu, katanya kamu mau ikut Nabi terakhir. Tuh cenah geus aya Nabi terakhir di Mekah. Bagaimana kata Umayyah, ama innahu haqqun fattabi, ya dia memang benar Nabi sebagaimana yang saya temukan data-datanya selama penelitian ini gitu. Kamu ikuti dong cek Umayyah ke Abu Sufyan deh. Kamu kan orang Mekah, kamu harus jadi pengikutnya. Dibalikin ku Abu Sufyan teh, ari kamu mayam nau kami nitibai, lalu kenapa kamu gak beriman, gak mengikuti Nabi terakhir itu? Kata dia, aku sudah kadung ngomong terutama kepada kaum emak-emak di Bani Thaqif, di Taif. Taif itu kan kota besar sama dengan Makkah, bahkan lebih subur. Ya, bapak-bapak yang pernah ke Taif kan, ya juga Lembang lah, ya, daerah pertanian, perkebunan, daerah subur. Saya udah kadung ngomong di Taif saya yang akan jadi nabi. Lalu mengapa sekarang saya harus ikut budak murah?
abdi teh senior piraku kudu ngilu nya sa budak moraena nu capres gaya karolot kabeh. Masa saya harus ikut anak muda dari Bani Abdi Manaf? Dan dia mati dalam keadaan kafir. Sebelum mati dia ngomong, saya itu yakin Allah itu satu-satunya Tuhan, agama Ibrahim itu benar, tapi entah kenapa saya ragu untuk mengimani Muhammad. Udah saya tahu dia benar, mati dalam keadaan kafir. Dan Umayyah bin Abi Salt ini penyair, bait-bait lagu-lagunya itu tentang tauhid, tentang hari kebangkitan, tentang akan ada nabi terakhir. Di riwayat Muslim, Nabi dalam safar meminta ke Asyarid. Asyarid itu tukang nyanyi. Rid nomornya, kamu hafal bait-bait Umayyah? Hafal Nabi, sok atuh cenah nyanyikeun. Kata Nabi, hati mana lagi? Hi bukan hati, hi terus aya ditu cenah aya ditu sampai 100 bait dibacakan oleh Asy-Syarid. Ya. Ini kata Imam Manawi jadi dalil dalam perjalanan boleh nyetel musik teh, tapi Nabi nyetel musik teh eta musik tentang tauhidnya, tentang hari kebangkitan, tentang Nabi terakhir, lain dangdut koplo Pak. Ya mau geus ngaji nyetel musiknya masih kena karar itu. Ya masih berproses lah. Kata Nabi SAW di riwayat Muslim, falaqad kada yuslimu fi syi'rihi. Hampir saja dia masuk Islam dengan syair-syairnya. Dalam riwayat lain, ketika dibacakan oleh adiknya Rafi'ah binti Abi Salt, kalau adiknya masuk Islam perempuan, dibacakan Nabi, cenah ini syair dari kakak saya udah meninggal. Kata Nabi, amana bi syi'rihi wa kafara qalbuhu. Dia beriman dengan syairnya tapi kafir hatinya. Jadi boleh ya menikmati syair-syair lagu-lagu tentang Nabi ya, tentang tauhid, tapi catatannya jangan salah paham. Tapi bapak-bapak ibu ya, saya bukan menghina, bukan. Ini catatan buat kita. Lagu syair itu tidak cukup untuk menumbuhkan keimanan. Kan kualitasnya lebih rendah dari ayat Quran. Kalau ayat Quran saja tidak cukup menggugah kita, komo lagu. Jadi artinya kecintaan kepada Nabi SAW tidak cukup di lagu, di musik, di syair. Wah, nepikeun ka pentas nage akbar. Ari ngaji salat subuh teu ka masjid pan lalucu ieu teh. Sampai tengah malam, sampai dini hari ya. Ya gitu ya, Ban. Dalam untuk itu menarundutan. Nya bagi sarua tatangga abdi nu sok gituan. Kaneng wae cenah. Ustaz mun teu kitu narundutan. Pan sok diselangan teh ku ceramah. Cete jam 11, jam 12 ceramah kene. Wah, cenah Ustaz sarare we cenah. Kayak pas aya musikna rarudang teh cenah. Itu tidak cukup. Bahwa di dalam Al-Qur'an yang menggerakkan hati itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang akan menambah keimanan itu ayat-ayat Qur'annya. Jadi yang sudah mencintai syair-syair, lagu-lagu itu tinggal maju terus pantang mundur kanu ngajina, bahwa kecintaan kepada Nabi itu harus sampai pada mengkaji ayat-ayatnya, mengamalkannya. Tidak cukup di syair-syair. Syair-syair mah Umayyah oge tupang jagona, tapi anger we. Wa kafara qalbu. Tapi kan berarti saya menuduh yang senang ini kafir hatinya. Dapannya lagu Roma Irama ge loba. Nya orang Cina, orang Batak nu raresepeun nya. Lagu Nisa Sabian oge loba nu raresepeun orang kafir.
Dan itu tidak menjadi dalil ya bahwa mereka berarti beriman nyanger, tidak sampai syahadat. Inilah bapak-bapak ibu-ibu di antara data-data yang bisa saya sampaikan bahwa benar ya Nabi SAW itu al-bayyinah. Orang-orang musyrik sabiwiriji apa dan masih banyak lagi yang lainnya. Di dalam Sahih Bukhari itu ada bab alamatun nubuwah, hadisnya sampai 40 ya, ramailah mau dikaji. Alamatun nubuwah itu bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW beserta riwayat-riwayat yang sahih dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain, harus semakin menjadikan kita yakin bahwa Nabi SAW benar-benar terbukti nyata bahwa beliau adalah Nabi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oh, tidak ada. Cukup. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.